dari sektor 2 yellow flag, safety car is out. Tes, mikir dong, free pit stop nih. Kita harus 2 kali pit stop. Iya, mending dapat satu. Motor anak, satu. Anak TK tadi kan masalah temennya opini pindah bisa gitu anjing. Iya, logikanya gitu kan. Lap 7 nih, safety car lap 7, Mas, keluar tes. Berarti 57 lap. 7 lap udah ini nih. Udah masuk 12, aja. Iya, aturannya 25 per lap bannya apapun itu ya kan. Iya, 25 per lap. 25 tambah 25 berapa ya? 50. Selesai tamat anjing 50 plus 7 57 lap anjing McLaren. Iya makanya itu. Tolol. Ya Allah. Kakaknya tadi Anjing gue bilang. gue sampai Istighfar lo, gue Kristen. Iya. Di episode ini sengaja gue tidak mengajak Fandi supaya episode ini tidak terlalu ofensif. Iya. Tidak brutal. Jadi tidak terlalu brutal. Jadi Fandi kita sengaja simpan setelah Abu Dhabi biar yang sekarang episode ini tidak ada Fandi dulu biar aman ya. Jadi biar diwakilkan oleh kita aja untuk bilang McLaren tolol. McLaren goblok McLaren. Enggak, tapi gini ya, ini buat siapapun yang menulis skrip film ini gitu. Entah ini mau dijadiin buat DTS, buat Drive to Survive, atau mau dijadiin dokumenternya McLaren, atau misalkan kalian mau bikin film lagi seperti yang Brad Pitt kemarin F1 The Movie. Siapapun yang membuat skrip film ini, kalau misalkan nih McLaren yang juara, berarti kita sudah tahu pemeran utamanya adalah Kimi Antonelli. Tolong dia paling depan, Antonelli langsung, bukan Brad Pitt siapa, bukan Antonelli langsung. Tapi kalau Verstappen yang juara, pemeran utamanya tolong buat siapapun produsernya muka Zac Brown paling depan. Ya harus udah jelas pemeran utamanya kalau Verstappen juara Zac Brown harus paling depan. Gitu. Jadi nggak ada Brad Pitt, Leonardo DiCaprio siapalah itu. DTS juga Netflix muka Zac Brown. Gitu. Tapi kalau yang juara McLaren muka Antonelli. Karena 3 kali dia menggagalkan Verstappen. Pertama bikin DNF ya. Nabrak tuh ya. Iya di Austria. Di Austria benar di Austria. Yang kedua adalah waktu yang di Brazil dia nggak ngasih lewat Verstappen. Itu. Yang ketiga adalah ini. Kayak kalau kata orang konspirasi si siapa namanya Antonelli ngasih Lando lewat. Padahal sebenarnya ya di belokan itu kan selain pasir dan debu yang parah di Qatar juga dia kan ngepus banget ya. Dan menurut gue itu juga aneh sih, ngapain dia ngepus di ending udah jelas-jelas Lando nggak bisa ngelewatin dia, ngapain dia ngepus lagi di belokan itu. Udah jelas-jelas belokannya berpasir. Tapi ya udahlah, di luar itu semua masalah Helmut Toto Wolff juga sudah klarifikasi ya bahwa tidak ada. Nah cuma sebelum kita ngomong lebih lanjut, kita ada bintang tamu nih. Halo. Pertama kali ya ini. Ya siap-siap kita maki-maki orang ya. Tapi sebelumnya thank you loh udah diundang loh. Oh siap, buat Hilarius Satrio. Hilsat. Yang dimana adalah bawahannya Ridwan Hanif. Gue kalau gue ngontennya sama dia ada tuh beberapa kerjaan gue sama beliau. Iya gue juga pernah lihat kok. Ya buat Gias apa waktu itu sama Ridwan Hanif tuh apa ya, sama bubur ayam racer juga tuh. Oh dan Dimas. Dan Dimas. Pokoknya gue ada kerjaan apa bareng sama mereka gitu. Gue lupa kerjaan apa gitu. Bareng-bareng. Oh ini iklan motor, kalau motor Honda kalau nggak salah tuh Honda CBR. Gue jadi hostnya. Ada Ridwan Hanif, ada Den Dimas bubur ayam racer. Waktu itu ada Gofar juga di situ, Gofar Hilman sama si Ansel, ada cewek namanya Ansel. Ansel sama Putri. Kok lu tahu sih? Lu anak itu bukan JKT, itu tuh anak TikTok viral. Anak TikTok viral. Yoi. Iya, tapi kan udah nikah sekarang. Iya, tapi Dimas udah. kita tahu. Ini kayaknya kalau udah tayang nggak selamat dia. Oh, kenapa? Kan tahu doang. Ya kan tahu doang. Terkenal, emang terkenal si Anselnya terkenal. Buat ceweknya Dimas cek aja itu Kerja ya, ini followingnya dia kerja. Cek aja followingnya Dimas tuh. Gak ada, aman-aman. Terkenal, udah menikah juga. Udah menikah. Nah terus habis itu udah dari situ gue berteman lah sama senior lu itu. Tapi nih gue nanya ke Hilsat dulu nih, karena nih kan berdua mau maki-maki dong nih kerjanya nih Edo sama Dimas nih ini ya soal Emang udah biasa McLaren. mereka mah. Udah biasa. Kan lu ceritanya tadi di luar, bang gue jadi orang baik aja. Nah. Ini tugas lu. Karena Fandi kan nggak ada. Fandi kan penjahat juga. Nah kalau menurut lu kemarin kejadian McLaren kemarin tuh pure tolol kah, atau McLaren tuh sebenarnya bingung karena kan dia paling depan nih. Pas safety car itu kan Verstappen yang punya inisiasi untuk
gue masuk ini Hana juga dari Hana kan. Iya. Udah masuk aja, orang ada safety car. Kan kita cuma 2 kali pit stop doang nih. Masuk aja masuk. Akhirnya semua ngikut kan di belakang Verstappen ngikut semua. Iya, semua tim ya, semua tim akhirnya ngikut semua. Bahkan yang McLaren kan paling depan. Nah, ini Iya. kejadiannya kalau dari perspektif lu gimana ya? Ya maksudnya yang nggak ganti ban, maksudnya yang nggak ganti pit ya buat ganti ban cuma McLaren sama Ocon ya kalau nggak salah. Iya. Esteban Ocon, iya, Ocon. Iya. Jadi mungkin baik lagi kan tadi itu safety car gara-gara ada insiden di tikungan pertama kan si Gasly sama Hülkenberg. Yeah. Nah tadi sempat lihat juga kita diskusi juga ya. Itu McLaren masih di sektor 2 which means itu masih ada waktu banget buat misalnya kan udah bendera kuning nih pelan-pelan dan masih ada waktu banget buat masuk ke pit. Tapi emang aneh kenapa ini McLaren udah jelas nih ini satu stint itu maksimal 25 putaran. Kalau misalnya emang ada pit stop gratis nih dan kalau dihitung itu emang menguntungkan kalau misalnya mereka pit dalam kondisi safety car karena mereka bisa ngehemat ban, pilih bannya juga mungkin yang tepat sama laju mobil segala macam, tapi emang kayaknya komunikasi antara pembalap sama kru tim, maksudnya entah race engineer atau tim prinsipal atau strategi siapalah itu, ini kayak nggak lancar. Kayak gue yakin meskipun nggak disiarkan dan gue nggak tahu juga ini pasti antara Lando atau Oscar gitu, pit gak nih, gak usah lah, kita biar dapat fleksibilitas. Tapi benar, mereka dapat fleksibilitas, bisa menang dan bisa kalah, dan dapat yang kalah. Iya gambling ya mereka ya. Iya. Tapi dapat yang kalah. Terus Sat. Ya baik lagi, itu mungkin apa yang gue tangkap, maksudnya gue yakin dalam diri McLaren tuh pasti pengen pit juga, cuma kayak pernah gak sih lu kalau ngelihat strategi tim kayak apapun yang lawan lu lakuin kebalikannya biar bisa Ya. dapat keunggulan gitu loh. Tapi mungkin itu yang mereka harapkan, tapi sayangnya balapan kemarin tidak berjalan untuk menguntungkan mereka gitu. Sayang banget. Iya dan ini apa namanya bisa dibilang juga kemarin itu sebenarnya ada mau jaga gap ya. Maksudnya mau jaga gap biar jauh sama Verstappen lah. Nanti toh juga kalau masuk pit mungkin Verstappennya intervalnya udah terlalu jauh jadi nggak akan ngejar juga. Iya. Tapi ternyata Verstappen mepet terus nih. Makin gacor menuju ending makin gacor. Iya, jadi hilang. Padahal pakai ban hard, gue mikir ini ban hard yakin nih kenapa nggak medium aja, tapi ternyata gacor juga. Dan Iya. mungkin McLaren mengharap bisa dapat selisih mungkin 20 detikan ya kalau pit Iya, stop satu itu. pit stop. Ternyata nggak dapat. Nggak dapat, orang beda cuma 3 detik, pasti kekejar juga. Dan itu masalahnya selalu karena mereka gambling itu tadi kan di radio selalu ngomong Lando sama Oscar ini mereka 3 lap lagi masuk pit stop semua kan gitu. Iya, oke gitu. Tapi ternyata kalkulasinya tetap salah, maksudnya tetap salah aja. Udah nggak bisa itu. Memang yang dirugikan tetap Piastri. Nah itu kalau dari Hilsa, tepuk tangan dulu buat Hilsa. Luar let's go. biasa. Bagus. Jam terbang nggak bohong gitu. Jam terbang. Kagak gitu dong. Ya, nanti masih banyak obrolan kita, masih banyak. Tenang aja. Ini silakan Edo kan udah pakai baju McLaren nih. Apa yang mau disampaikan? Diskon nggak bang? Diskon nggak? Ya diskon nggak, apalagi kalau nggak juara lu lah. Iya. Diskon nggak tuh? Boleh. Cepet lah ini udah sama gue. Iya, ini Verstappen WDC kelima loh ini loh. Kan remontada apa comeback season. Iya. Gimana lo? McLaren tai. Asli gitu jadi Fandi Ya aja udah, ya. bener. Jadi Nggak, Fandi. bukan jadi Fandi. Enggak, tapi gini. Iya. Kalau mungkin Fandi ngomongnya adalah Landonya yang ngebatal. Iya. Tapi kalau kita lihat dari race yang kemarin tuh bener-bener drivernya tuh sebenarnya bagus. Bagus semua. Piastri hampir perfect weekend harusnya. Iya. Tapi gara-gara ya kalau Norris agak kocar-kacir memang. Iya. Kita harus akui. McLaren-nya sih anjing banget. Cuman gini. Kan tadi gue sempat ngobrol. Bener apa yang dibilang sama Hilsat. Tapi ada sebenarnya bukan konspirasi, tapi ini adalah kejadian ini tuh sering banget dialami oleh McLaren itu sendiri. Dari zamannya Ron Dennis sampai sekarang itu masih sama, yaitu ketika drivernya equal dan bertarung untuk championship, ya kan. McLaren itu tidak pernah akhirnya memutuskan sesuatu yang memilih keputusan yang masuk akal. Yang tegas ya. Iya, bahkan tegas untuk memilih siapanya nggak berani mereka. Asas dengan alasan
kita menjaga hak asasi manusia, jadi kita fair play. Tai kucing, udahlah. Palsu anjing gitu loh. Zac Brown ngomong, oh kita equal driver gini, kita tidak akan membela satu ataupun ini. Dan dia sempat ngomong, lebih baik Max Verstappen yang juara, tapi dia harus ngalahin kita gitu. Ya bener, lu kalah akhirnya. Lu pikirin itu, Randy Singh itu goblok banget anjing. Andrea Stella juga kejadian 2010 sama Alonso nggak bisa menang akhirnya gara-gara kesalahannya Andrea Stella juga gitu loh. Dan sekarang jangan sampai diulangi lagi anjing di Abu Dhabi gitu loh. Abu Dhabi ya. Iya. Jadi gue tuh gue kemarin live lagi di TikTok kan, gue marah-marah gitu. Maksud gue marah bukan sama Norris, bukan sama Piastri, sama McLaren. Pure gue ngapa ya? Gue sebagai fans sama McLaren, gue ngamuk-ngamuk itu karena memang gue gak sesuka itu sama keputusan McLaren yang ini sekarang gitu loh. Mika Hakkinen aja. Itu kan di tahun 98-99 itu tuh sempat ditawarin secara internal, ditawarin mau nggak Michael Schumacher kita masukin ke McLaren. Dan sempat ada berita itu. Mika Hakkinen ngomong, nggak mau. Loh kenapa? Kan bagus untuk kita. Bener, bagus untuk lu. Tapi lu sadar gak? Lu akan menciptakan rivalitas yang luar biasa nanti di dalam internal lu sendiri. Dalam tim ya. Iya, padahal dari Benetton harusnya bisa ditarik ke McLaren dulu ya. Betul. Mika Mika Hakkinen bilang, nggak usah, David Coulthard aja. Tahan aja. Audisi. Iya, That's it. Akhirnya benar terjadi kan persaingan mereka, si Mika Hakkinen bertarung sama Michael Schumacher. Ya udah nggak apa-apa aja gitu. Tapi kan beda tim, jadi nggak ada urusannya gitu loh. Dan tim akan lebih bisa fokus untuk memilih gitu loh. Jadi saran gue, bener-bener lah lu jadi bos anjing. Nggak, yang lebih anjingnya lagi adalah lucunya ini emang McLaren sebenci itu aja mau Oscar Piastri, dia nggak kasih menang aja itu Oscar Piastri. Nah, itu gue lu sama aja kayak statement gue yang ngomong conelkan bener. Tapi maksud gue kan aneh banget orang Oscar Piastri bisa perfect weekend kok. Kok lu bisa kayak begitu sih, aneh banget. Nah itu makanya kan gue bilang ini tuh pure kesalahannya McLaren gitu. Norrisnya, come on man, Norris juga kocar-kacir. Piastri harusnya bisa menang. Ya emang goblok aja udah McLarennya gitu loh. Secara strategi. Gini deh, kalau lu misalnya lu merasa diri lu pengen nge-treat semuanya fair gitu ya kan, drivernya. Harusnya Piastri pada waktu itu masukin aja dulu. Ke pit. Kalau masuk dua-duanya ke pit ya. Ini akan menciptakan Lando itu akan kena double stack. Nggak apa-apa loh. Norris pun nggak masalah dengan itu. Dia ngomong, sayang banget harusnya Piastri bisa menang. Dan gue bisa kedua. Tapi ya apapun itu terjadi udah terjadi gitu loh. Norris pada waktu di wawancara kan ngomong gitu. Ya sudah bener gitu. Harusnya ketika gini deh. Kalau lu misalnya Piastri masuk nih, terus posisinya dia juara 1 gitu, menang gitu kan. Norris anggap aja bisa nyalip P4 lagi gitu kan. Atau P3 deh. Itu pertarungan mereka berdua, Piastri sama Lando, itu tuh akan jadi agak jauh sama Max. Paham gak maksud gue? Jadi akan sedikit lebih aman untuk McLaren. Setelah itu di Abu Dhabi silakan lu tarung. Jadi nggak usah mikirin Max lagi, udahan. Dan sekarang kan dengan kesalahan kayak gini kan Maxnya makin kayak, hai guys, goblok lu ya gitu loh. Papaya rules tai kucing lah gitu loh. Kan ngomong makin seneng gitu loh. Iya. Tapi soal double stack tuh gimana tuh? Bener juga tuh, maksudnya kan harusnya double stack kan bisa lah kalau dia masuk pit gitu kan. Tim strateginya sih gue baca ada penyakit ya katanya di palanya tuh, ke bahasa Indonesia namanya dongo apa kalau nggak salah. Kayak gitu. Apa namanya dongo? Anjing goblok. Iya. Soal double stack ya. Iya. Mereka ada alasan mungkin mereka kemarin tuh yang kita nonton kan kayak ini makanya yakin kagak ngepit. Ini orang-orang pada ngepit lo, lu kepotong satu pit stop lo. Iya. Lu seyakin-yakinnya pace lu kenceng, lu tuh akan kena traffic di belakang ini. Kayak kemarin kita ngeliat ya stuck sama Antonelli sama Sainz gitu kan. Iya. Dan mana itu terjadi, tuh biasa meskipun gue fans Verstappen kemarin, gue lebih terima dengan fakta kemarin tuh sebenarnya yang menang tuh pantasnya Piastri. Iya, Piastri fake kenceng banget dari FP, sprint, quali, balapan. Yes, perfect weekend kalau dia perfect weekend. Cuman emang ya keputusan di awal orang-orang biarpun double stack tapi tetap meski sudah double stacknya semua orang kan masuk, jadi nggak waktunya tuh nggak potong-potong amat dan udah motor satu pit stop. Jadi mereka satu pit stop doang, sisa di ending McLaren masih punya harus 2 pit stop lagi ya.
Styrofoam. Iya, andaikan di situ masuk. Tapi mungkin itu nggak yang tadi misalkan mereka itu sempat kayak ini semua pada masuk karena kan Verstappen yang menginisiasi. Iya. Terus habis itu mereka ngikut semua kan karena ini mumpung safety car nih, ada pit stop gratis lah gitu ya. Nah, ada kemungkinan itu nggak bahwa mereka karena udah di depan nih jadi nggak nggak usah deh gitu. Maksudnya kita biar interval makin jauh aja, ada kemungkinan itu nggak? Kepikiran itu? Selain Dongo tadi ya, nggak ada emang bego aja ya, bego ya. Mereka pure pede sama pace mereka sih yang gue rasa kemarin. Mereka tuh pede banget, terlalu pede dengan mereka pakai ban baru bisa lah kita push satu pit stop. Enggak bakal. Verstappen cuma nahan 4 detik. Itu dia yang kita lihat, Max mau jauh, ternyata itu dia nahan 4 detik. Jaga bannya aman. Nah, mereka kocar-kacir, nusuk langsung pakai ban. Oh iya, karena ada momen di mana kita lihat detiknya makin ngejauh kan. Kok Verstappen makin jauh dari Lando sama padahal tadi sempat dekat 0,3 berapa. Terus tiba-tiba makin 3 detik, 4 detik, 5 detik kayak kok makin ngejauh ya ada apa? Oh, ternyata itu nahan dia. Tapi ditahan di 4 sama 5 detik. Nah, pas Lando sama itu udah kelihatan wah mereka udah enggak bisa kabur nih. Kaburnya ke belakang doang, ke Max enggak bisa. Maju lagi. Oh iya, karena mereka gripnya udah mulai itu ya. Mereka kocar-kacir. Apalagi yang kemarin pas Lando bilang box kita langsung akhirnya panik sih. Oscar juga kan box sudah kayak gitu udah mulai panik nih. Wah, udah nih sesi panik ya. Dan di situ pas keputusan box dua-duanya itu Oscar sama Lando, disitulah momen dimana kita yakin ya dimnya Verstappen udah. Iya. Kita kemarin nobar rame banget gitu berdua kayak. Iya kayak wah ini udah. Keberapa ini dia nih bener keluarnya di belakang ini nih, bener di belakang itu Verstappen mimpin. Wah, Iya, karena kita bener-bener ini maksudnya kita takutnya tuh kendala pit stopnya juga lama, ternyata nggak ada kendala kan, cuma tetap aja mundur ke belakang karena kan kita nunggu momen di mana si dua McLaren ini masuk pit stop. Ketika masuk pit stop kan jadi ya double stack itu, jadi kan makin seru nih karena dua-duanya bener-bener sama bareng kan. Kapan mereka harus masuk box, disitulah Lando harus masuk box juga gitu, bener-bener bareng. Makanya pas gue bilang wah ini kapan nih momennya. Terus habis itu sempat nanya lagi Landonya kan, ini berapa lap lagi mereka, lap 32 ya itu ya masuk pit stop ya. Iya mereka ngukur kalkulasi, hancur semua. Padahal kenceng tuh pit stop 1,8 detik lagi. 1,8 detik gitu, nggak ada masalah Wilgan lagi nih. Dianulir sama F1. Jadi 2,08. 2,08. Karena apa nih yang pit stopnya, time-nya itu salah. Salah stopwatch. Salah. Tapi 208 harusnya. Tetap 2 detik kan tapi itu. Iya, tetap 2 detik. Tapi kan yang marah Berman ngamuk. Iya, mana buat kustir. Itu berarti ya apa ininya yang belakang nyangkut ya? Jack belakang nyangkut. Iya, nyangkut. Mukul setir tuh. Iya, mukul setir. Kan kalau Oscar cuma speedless gitu doang kan. Tapi kalau Berman sampai mukul saking BT-nya. Terus ada yang lagi lama juga satu apa ya? Mercedes ya? Kimi Antonelli. Ban belakang kanannya kayak ini pasang. Oh, udah pasang kayak lama jadi lama gitu. Tapi kalau lu lihat Antonelli kemarin gimana berarti soal Antonelli ini, soal dia ngasih lewat gak atau emang push ya dia terlalu nge-push aja berarti ya. Iya, dia fokus karena Sainz kan yang kita lihat kan, Sainz front wingnya tiba-tiba dia pelan, gua understeer di tikungan kanan. Iya. Kimi langsung deket kan, dia dari 115, 13, 12, 11. Nah, pas udah di DRS-nya si Sainz hampir dia nge-push, dia lainnya udah salah dari pas entry turn berapa itu 12 deh kalau enggak salah ya. Iya, sebelum itu udah entry-nya salah, lainnya salah, terus gasnya early, wah udah slip. Iya, oversteer 2 kali kan tuh ya. Iya, oversteer 2 kali. Itu pun ke-save juga untung. Kalau enggak ke-save itu muter itu kayak Alonso. Iya. Iya, Alonso muter langsung lagi. Apa? 360 langsung jalan lagi tuh. Jalan lagi ya buat Alonso. Aston Martin kan James Bond coy. Parah. Nui. Berarti Leclerc pindah. Tapi enggak tahu, gue juga pengen nanya. Menurut lu kemarin tuh Sainz sengaja ngelambat pure karena ada masalah understeer di mobilnya atau kayak pengen, inget enggak waktu di Singapura narik Lando biar DRS gitu. Beda ya? Beda. Ini mah masalah di mobil saat dia emang, makanya kan gue sempat panik maksudnya jangan sampai Lando di 3. Kan dia masalahnya di ending di lap terakhir kan dia bilang floor gua dia ngomong di radio kan. Kalau misalkan dia floor damage. Iya. Tapi kalau lu masalah soal Kimi Antonelli ini harusnya bisa nahan gak sih kemarin tuh kalau dia lebih sabar atau nggak harus nge-push gitu. Atau dia memang butuh nge-push nih supaya bisa nahan Lando nih. Memang butuh nge-push. Butuh nge-push karena gini, Kimi itu kan tertinggal. Dia kalau nggak pakai DRS dia mati. Pasti kemakan. Gitu. Karena ya kita harus akui bahwa mobil McLaren kemarin tuh gila, kenceng banget. Oh iya, gacor. Iya, gacor parah. Siapa yang bisa ngalahin time-nya Piastri pada waktu di quali? Gak ada. Bahkan di race juga Bahkan dia untuk ngulangin lagi nggak bisa lagi kan. Itu one lap wonder banget gitu. Tapi
balik lagi, Kimi mungkin bisa dibilang jam terbangnya nggak terlalu tinggi lah ya. tinggi Iya, kelihatan dibanding itu. Norris, dibanding Kelihatan Sainz gitu kan. Jadi di dua turn terakhir itu dia kepleset ya kan? Iya. Dua Ya, itu turn oversteer terakhir. itu kan? Itu oversteer. Itu tuh sangat wajar gak sih? Itu wajar banget buat gua. Dan ini ya buat mungkin gua mau kasih statement bahwa ini fans-fansnya Max ini kadang tuh ya siapapun lu fans F1, fans Max, siapapun lu yang ngatain Kimi Antonelli Oh iya. itu anjing sih. Ya, dia Jujur aja. dibully ya soalnya. Asli men, Kimi Antonelli, lu nyalain Kimi Antonelli, itu orang kepleset pak. Itu kalau dia nggak bisa selamatin, bisa celaka itu anak orang. Iya, Maksud iya, gua iya. kayak, ya kemarin barusan di episode kemarin Iya. kita ngomongin hal yang sama loh, Soal standar DNF. ganda loh. Iya benar. Sekarang lu ngomong kayak gitu bro, come Iya, on, man. ancaman pembunuhan lagi. Iya. Iya, maksudnya benar-benar bukan bercanda lagi, ngebunuhnya Iya. udah ancaman Terus pembunuhan. satu ya. lagi, ini Helmut Marko juga Aki-aki. orang tua nih ya, brengsek Itu juga aki-aki. nih kadang ngomongannya gitu loh. Iya, Helmut iya. Marko, lu nggak nonton, tiba-tiba lu kasih statement ke media seperti itu. Ketika lu lihat replay baru, oh iya gue salah lah, lu lupa lu. The real mulutmu harimaumu. Asli men, maksud gue kayak aneh lu tuh, udahlah gitu loh. Berhentilah berasumsi dengan aneh seperti itu. Ini sengaja bang. Orang tua udah biasa gitu. Bodoh amat loh. Belum minum obat. Belum minum obat. Sorry, belum minum Red Bull. iya. Lupa. Iya, ini belum minum Red Bull, belum Enggak, dikirim. malah menurut gua kebanyakan adrenalinnya ngepam jadinya, Cok. Oh jadi deg-degan ya dan jatuh. Iya. Adrenalin. Aneh banget. Menurut gua ya itulah Kimi Antonelli enggak salah lah itu. Pure enggak salah. Kasihan sih. Antonelli nggak salah ya. Tapi kalau lu saat soal si apa namanya Antonelli itu sendiri, sebenarnya Antonelli itu kalau lu memposisikan di driver yang ada sekarang nih, peringkatnya kalau dari rookie mah dia pasti nomor 1 lah ya. Iya. Dari rookie ya. Tapi kalau gue pernah nanya ini ke Edo juga, lu lebih Russell atau Antonelli? Kalau Edo adalah Antonelli sebenarnya lu waktu itu Langsung lu jawab. dibakar gua. Langsung dibakar langsung rame tuh. Dibakar Nah di tapi Twitter. kalau lu pribadi melihat Antonelli selama 1 tahun ini dan melihat George Russell, lu lebih ke siapa? Kalau gue sih karena gue adalah orang yang lebih memperhatikan karakter developmentnya. Oke. Dan karena Antonelli kan jujur gue aja waktu dia di F tuh gue nggak terlalu memperhatikan. Oke. Tapi kalau Russell ya sejak dia di Williams terus pas gantiin Lewis pas kena COVID segala macam, gue lebih ke Russell karena maksudnya gue ngelihat ini orang waktu di Williams kayak ya banyak apesnya terus di Belgia dapat jackpot kan yang Ya. hujan deras terus akhirnya balapan dikasih setengah poin Iya, setengah poin. Ya. Terus akhirnya di tim utama bisa perform gitu bahkan menyamai atau bahkan ngelewatin Lewis ya mungkin gue cukup respect sama Russell sih. Oke. Tapi kalau bukan berarti gue mengesampingkan Antonelli karena buat sebuah rookie apa yang dia capai itu benar-benar di luar nalar. Maksudnya podium gak cuma 1-2 kali terus Oke. bisa cetak fastest lap terus ya itulah yang gue kagum sama Antonelli dan beberapa rookie lain kayak Ishak Hajar, Berman segala macam itu dia. Tapi baik lagi benar kata lu Antonelli kalau di antara rookie bisa dibilang salah satu yang paling top. Iya nomor 1-nya tetap dia. Mungkin nomor 2-nya mungkin Berman kali ya. Enggak juga Hajar lah ya. sih. Hajar, Ya. Berman, terus habis itu siapa lagi yang rookie? Bortoleto ya. Bortoleto. Ya Bortoleto. Jangan lupa Siapa ya? Iya ini Colapinto. Colapinto. Baru gue mau sebut. Iya. Jangan lupa Lance Stroll enggak Lance Stroll. Orang tua. Bentar, Lance Bang Stroll jangan juga. lupa Bang, rookie juga tuh Fernando Alonso. Iya kan rookie Basi. terus. Yang apa kalau ini kalau Fernando Alonso tuh ada sebutannya tuh gue lupa tuh yang rookie apa? abadi? Iya rookie abadi ya. Forever abadi rookie. ya. Forever rookie. Iya benar. Nah tapi kalau kemarin Antonelli itu tuh rookie mistake atau memang apa tuh kalau lu lihat dari balapan kemarin sebenarnya kan dia bisa nahan lando tuh. Ya baik lagi mungkin sama sih pendapat gue honest mistake aja. Jadi Ya. tadinya baik lagi sebelum gue nanya gue kira ini Sainz emang sengaja ngelambatin biar Antonelli dapat DRS-nya terus dan bisa menjauh dari Norris gitu. Tapi ternyata ini emang ada masalah di floor atau lantainya si Williams makanya dia begitu. Ya. Cuma emang Antonelli itu apa sih tikungannya itu kayak nge-push terus tahu oversteer lagi ya udah mau nggak mau itu jadi pintu yang terbuka buat mantep salip aja nih udah gitu. Iya, Ya, iya. baik lagi itu pure mistake tapi
emang disayangkan backlash yang dia dapat di media sosialnya itu mungkin lebih dari apa yang dia bisa tanggung gitu. Maksudnya sampai ganti profile picture hitam segala, aduh. Itu too much. Iya. Sampai Tutu Serigala harus pasang badan gitu ya. Tutu Serigala. Nama belakangnya siapa? Iya, Wolf. Iya. Tapi F-nya 2. Tapi tetap aja. Ya udah kalau gitu Serigala gitu. Jadi pacar, jadi pacar. Lucu lagi anjing. Lucu lagi. Ngejokes lagi Ustaz. Bagus Ustaz. Ngejokes Ustaz. Tapi memang Antonelli ini lagi jadi bahan perbincangan semua orang ya. Karena memang kalau orang yang dalam tanda kutip tidak lihat pertandingannya benar-benar, itu memang seolah-olah kayak dia ngasih lewat Lando kan. Iya. Kayak dia nepi gitu kan, terus dia lewat. Dari sudut kameranya juga ini kok si Antonelli kok hilang dari kamera terus kita spoilernya doang dan melebar gitu. Ini kenapa? Ada apa? Makanya pas gue mikir lihat replaynya dulu deh daripada mikir yang enggak gitu kan. Ya ternyata memang beneran oversteer dan faktor debu juga ya, karena di belokan itu katanya debunya emang rese di Qatar. Jadi offline. emang baik lagi sirkuit Lusail temperatur biarpun malam juga nggak bersahabat ya. Dan ingat McLaren oversteer di 2 tikungan yang sama turn 14 gitu. Makanya gue pikir wah ini sih emang faktor ini udah mau lap-lap terakhir, pembalapnya mungkin juga udah mau capek. Iya. Gitulah. Dan ngomongin soal ban juga kemarin ada yang nyadar nggak sih sebenarnya Oscar tuh minta ban soft loh ending. Iya, lo nyadar ya? Tapi dikasih hard. Itu kan yang bikin dia bete juga kan? Apa kalau bukan sabotase? Ayo lo fans McLaren. Oke, gue jawab ya. Gue jawab. Silakan sok. Jadi ini kalau ngomongin teknis ya, nah mungkin nanti nggak ada teknis sama podcast ini. Gue kasih lu. Gila. Iya. Si Ken udah makan gue. Gue catat. Karena abis itu gue ke Williams dulu kan dia ngefans Williams nih. Tapi McLaren dulu. Jadi kenapa harus pakai hard? Ini sebenarnya make sense. Cuman yang diambil McLaren ini timingnya salah. Jadi ketika di lap 24-25 itu Oscar Piastri masuk dulu, baru Lando. Berarti dengan kayak gitu rencananya adalah dia akan memakai pit stop lagi di 49 dan 50. 49 dan 50. Normalnya itu akan memakai soft nantinya. Tapi pada waktu pertengahan, pada waktu ini hardnya Max Verstappen ini udah di suhu yang optimal. Dia memang tertinggal di awal, gue setuju. Itu dikarenakan memang dia butuh sekitar 2-3 lap, bahkan 4 lap untuk menyesuaikan optimal bannya. Karena hard, terus ditambah track temperaturnya dari Qatar itu 25 derajat, which is itu dingin. Itu membuat ban hard itu yang keras pakai C1, itu tuh susah banget untuk manasinnya. Jadi Max itu akan struggle banget untuk bisa bertahan dengan ban hardnya. Dia tertinggal sekitar 7 detik. Akhirnya pas pada waktu pakai medium yang lebih baru, lebih fresh di sini si McLaren, mulai tuh agak kocar-kacir. Kenapa? Karena medium segampang itu untuk panas. Terus ditambah Max udah mulai ini ban gue udah optimal. Gas. Dilihat dari perhitungannya, di lap 37 itu tuh sudah kepotong banyak. Norris ke Max itu udah kepotong banyak. Kalau nggak salah tinggal 3 detik apa 2 detik seperti itu. Pilihannya ada 2. Lu memasukin sekarang dan lu pakai hard supaya akhirnya apa? Ada rentang waktu untuk misalnya gini. Perkiraan gue waktu itu, gue kalkulasi pada waktu live itu 40 dan 41 lu masukin Lando dan juga Piastri duluan harus undercut ya. Hard, dia punya 2-3 lap untuk manasin bannya. Setelah itu sisanya untuk ngejar pace-nya Max itu akan lebih make sense daripada lu pakai soft, maksain di lap 49 dan 50, udah pasti kesalip duluan sama Max. Udah pasti ketangkap duluan, lu masuk pit stop, lu makin kena traffic. Makin jauh ke belakang. Jadi akan lebih make sense kalau misalnya dia pakai hard tapi harus early pit stop. 39, 40, 41 itu adalah lap-lap terbaiknya mereka harusnya masuk. Kenapa gue bilang lap-lap terbaik? Di lap-lap 37, 38, 39 itu udah kelihatan Max itu udah mulai ngejar, motong 0,5 detik per lap, 0,3 per lap. Itu udah bagus men. Itu udah waktunya lu harus ganti, lu harus benar-benar kejar itu pace Max. Nggak bisa kalau lu diem-diem. Akhirnya baru di lap 43 dan lap 45 pakai hard lagi, selesai. Di situ gue marah banget kayak lu timing lu telat.
lu telat gentot. Udah gitu aja udah. Gitu goblok udah. Salah masuk aja. Apa telat. Anjing gue bilang Randeep Singh, Andrea Stella tolol lu. Serba salah. Serba salah. Serba salah di awal dia tuh Iya. yang kita kemarin nonton bilang kayak wah ini sih gara-gara kejadian di awal dia nggak pit stop udah kekunci. Lu nunggu lebih lama gap lu akan kegerogot sama Max. Iya. Tapi kalau lu pit sekarang nih bannya gimana nih? Apakah lu yakin bisa sampai apa enggak nih? Ya mereka mutusin itu mereka lama. tuh dua keputusan itu yang maksudnya dia mau pit stop early atau late itu dua-duanya nggak nguntungin McLaren masalahnya. Emang tolol dari awal. Yang dia dari awal itu. Tapi kita sempat mikir itu Dim ya bahwa ini lebih baik early pit stop apa enggak, apa late, apa udah jaga dulu aja maksudnya biarin dulu aja sampai hancur-hancuran deh baru pit stop. Ketika dia memilih untuk early juga nggak bagus juga dia kayak ini pasti ini kalau early pit stop sekarang nih caur juga nih maksudnya. Iya kan maksudnya benar-benar. Kenapa kalau early kenapa? Bisa kalau early pit stop kan takutnya Andrea Stella pada waktu di interview kan takutnya traffic kan. Masalah traffic kan. Gue udah bilang juga karena bedanya detiknya pendek-pendek ya. Yes. Tapi itu lu lihat gak Max ke Kimi yang di P4 itu tuh 20 detik Pak. Jauh. Oke. Sedangkan Max ke Piastri itu tuh 9 detik. Yang dimana 29 detik Piastri masuk. Terus si Norris masuk. Gak akan kekejar sama Kimi Antonelli. Harusnya. Oke. Secara perhitungan ngomongin angka ya. Gap interval. Di situ. Harusnya dari situ kalkulasinya ya udah cepet masukin. Ketika dia masuk di lap 43 lalu lap 43 untungnya Piastri masih aman dari Kimi Antonelli. Norris waktu 45 kenapa nggak masuk lap 44 45 baru dimasukin tes. Nunggu lama udah Kimi Antonelli Carlos Sainz masuk gacor semua udah makin sip mantap iya itu mantap itu. Nah, kalau lu gimana Sat soal early pit stop atau late pit stop itu karena gue juga sama kayak sama Dimas ketika early pit stop yang kita takutin adalah trafficnya makin banyak kan. Mending udah nanti aja maksudnya biarin pace-nya jauh dulu aja intervalnya jauhin supaya paling cuma ngejar 3-4 mobil lah gitu nggak terlalu banyak. Kalau lu gimana? Kalau gue sih emang sebaiknya sih emang itu dieksekusi lebih awal sih. Harusnya tetap early pit stop ya. Iya lebih awal karena baik lagi tadi bener kalau misalnya dengan ban hard di mana Verstappen udah panas. Bannya udah optimal cengkramanya segala macam dan McLaren kayak nggak ngelihat fakta itu kayak waduh ini orang dengan strateginya ini di lap-lap segini banyak udah optimal. Kita kapan nih? Baik lagi, mereka clueless banget. Asli. Padahal aja udah. Enggak, dan itu cluelessnya mereka tuh bukan di level mereka itu. Bukan, aneh banget. Bukan, itu mah kalau cluelessnya Alpine ya nggak apa-apa deh gitu. Iya. Iya maksudnya kalau makanya kan gue langsung ngepost aja McLaren udah tai aja maksudnya. Itu tuh clueless level Alpine gitu. Cluelessnya kalau Haas ya udah lah kalau mau ada clueless biarin deh gitu. Alpine Haas terserah deh gitu. Tapi kalau McLaren itu nggak clueless, itu Pak aneh. Itu memang kayak lu ngapain sih lu party dulu apa di dalam tuh tiba-tiba lupa pisop gua. Lupa ngoling kayak gitu makanya. Lagi di championship loh, coy. Strategi lagi bener-bener di ujung tanduk loh. Kok bisa? Dan bisa Jurdun lagi maksudnya langsung juara dunia ngangkat di situ gitu. Aneh anjing. Strategi lu tadi kayaknya itu deh itu adalah hal yang maksimal yang masih bisa dilakukan itu udah limit banget sih untuk menyelamatkan. Seenggaknya Max tetap menang tapi Piastri 2 Norrisnya 3 gitu loh. Kalau enggak gini ya dari kalkulasi gue yang tadi itu tuh seenggaknya lap 55, 56 sama final lap di 57 itu tuh mereka berantem. Piastri sama Max itu berantem. Norris akan tetap di 3 kok. Iya. Norris akan tetap di 3 karena jauh gitu. Piastri sama Max akan ketemu berantem. Dan harusnya itu sangat menguntungkan Piastri. Kenapa? Karena bannya lebih fresh daripada punyanya Max. Ya. Harusnya, apalagi dia dapat DRS gitu loh. Sayangnya kan mereka keputusannya lama, jadi ya memang ya ini adalah fantasi kita, maksudnya ini kita ya, maksudnya keinginan kita fans, terus habis gitu secara kalkulasi kita masing-masing gitu. Ya, ada yang bisa begini, ada yang bisa begini. Betul, tapi memang kesalahan utamanya dia adalah udah tahu free pit stop, kenapa nggak masuk anjing gitu loh. Itu paling aneh sih. Sektor 2 lu dari sektor 2 yellow flag safety car is out. Mikir dong, free pit stop nih. Kita harus 2 kali pit stop. Iya, mending dapat satu. Motor satu. Anak TK tadi kamu salah temennya opini pindah bisa gitu anjing. Iya, logikanya gitu kan. Lap 7 nih, safety car lap 7, Mas, keluar tes. Berarti 57 lap. 7 lap udah udah ini udah masuk 12, aja. Iya, aturannya 25 per lap.
bannya apapun itu ya kan. Iya, 25 per lap. 25 tambah 25 berapa ya? 50. Selesai tamat anjing 50 plus 7 57 lap anjing McLaren. Iya makanya itu. Tolol. Ya Allah. Kakaknya tadi gue bilang. Gue sampai Istighfar lo, gue Kristen. Iya. Tapi jangan-jangan tuh memang ya tadi gue bilang itu lagi party wah juara dunia nih. Iya. Tiba-tiba lupa enggak pit stop. Gue tahu. Iya. Mereka pakai Google Chrome. Iya. Berat ya, harusnya Mozilla Firefox. Loading lama berapa nih belum? Pakai Opera. Iya maksudnya kok nggak notice itu ya, maksudnya nggak gue dulu baca komen di mana ya, sebenarnya mereka mau pit itu sebenarnya. Mereka lagi buka Chrome, buka incognito lagi. Makin lah. Terus pakai VPN lagi. Dennis 000. VPN 1.1.1. Enggak, tapi gue sempat dengar tuh entah dari mana McLaren tuh sebenarnya mau pit stop. Pembalapnya mau. Iya, pembalapnya mau. Pas safety car tuh mau, tapi kan enggak jalan aja. Timnya enggak boleh. Timnya enggak boleh kan. Ya kan maksudnya kayak, lah kenapa enggak boleh orang semua pit stop gitu. Makanya gue pikir McLaren ada ide jenius apa Jenius yang mau ini. dilakukan ya. Jeniusnya adalah mungkin membuat Max Verstappen juara kelima. Nah, tapi lu tahu nggak? Iya. Itu tuh diambil. Kenapa nggak safety car? Karena mereka menganggap nanti ada safety car lagi kok. Ya mungkin. Mau crash gate lagi. Iya, dia pikir mungkin ada yang nabrak lagi. Makanya McLaren jangan mendahului Tuhan. Wah itu. Iya, nggak ada yang tahu ada tabrakan lagi atau enggak ada apa masalah apa lagi. Nggak ada yang tahu gitu. Walaupun ada yang sayapnya siapa tuh lepas tuh yang pas dibelokan lepas gitu. Albon. Alda, tapi kan nggak berpengaruh apa-apa, cuma lepas dong sayap gitu kan, serpihannya gitu. Nggak yellow flag juga. Aman. Cuma si stewardnya nyebrang aja kan. Ngambil itu doang. Iya, gitu. dan apa namanya Alonso 360 aman, gak pakai yellow flag. Iya. Ishak Hajar puncture aman. Semua nggak ada. Ya Ishak Hajar yang paling kasihan deh. Maksudnya tiba-tiba pelan gitu. Iya loh, lagi depan tuh. Kenapa ini bannya? Iya, pangcer. Oh, gue kira kasihan karena kabar naik ke Red Bull. Bagus. Bagus bridgingnya nih. Boleh. Oke juga lu San. Gue baru, padahal tadi gue udah agenda gue hari ini kita bahas Ishak Hajar tahun depan 2026 masuk Red Bull ya gitu. Ternyata bridgingnya dari Bro, anak media bro. Tepuk-tepuk. Ternyata lu menurut lu itu sedih ya. Karena dia harusnya dibilang harusnya gue berprestasi nih, kenapa gue menggantikan Yuki Tsunoda, berarti gue finish pace 17 gitu. Dia sengaja kalah untuk gak dipilih Red Bull. Orang kok dinaikin jatuhnya demoted ya. Bukan naik tapi turun. Iya, maksudnya kan rata-rata orang, lu masuk ke tim bagus gitu. Dengan pembalap nomor 1 sekarang gitu kan. Harusnya lu bersyukur. Gitu. tapi Ishak Hajar kayak, aduh kayak Yuki Tsunoda dong P15 nih, P14. Kenapa lu ngomong kayak gitu tadi tuh? Ayo lu tanggung jawab lu. Kenapa menurut lu menyedihkan lu buat Ishak Hajar? Gue yakin yang nonton juga tahu lah rumor tentang kutukan kursi kedua Red Bull gitu. Tapi baik lagi gue nggak percaya juga karena Perez perform. Cuma baik lagi emang waktu itu prinsipal yang waktu itu kan nggak mendengar masukan dari Perez kan. Sebut aja Horner. Iya, horny. Kan Hornernya kan horny kan skandalnya. Gue pengen ngomong itu tapi diwakilin. Makanya gue nggak ngomong. Skandalnya begitu. Ngapain cuma skandal ngirim foto itu ke karyawan cewek? Ngapain? Titit gak apa-apa. Iya, titit. Iya, foto titit itu Horner. Emang iya. Iya. Lu dikirimin. Ya gue liat review doang. Goblok. Iya. Gimana? Ya itu maksudnya anak semuda itu bukan berkelahi ya, maksudnya sudah harus menjalani nasib yang lumayan berat gitu loh. Jadi teammate salah satu driver paling dominan 4 kali juara dunia, OTW 5 kalau misalnya defaultnya berpihak ya. Dan baru juga setahun. Ingat Pierre Gasly dulu kayak gimana? Iya, baru 6 bulan diangkat terus hancur. Iya. Karena Albon. Iya. Gasly, Albon, ya gitulah. Kasian ya, mana berpotensi ya. Iya, cuma baik lagi kita lihat aja, maksudnya dengan prinsipal baru Lauren Makis kan, ya siapa tahu ya, bisa berubah, bisa diajak ngobrol yang benar, apalagi Hajar salah satu yang berpotensi lah ya. Iya, maksudnya. Semoga dia bisa menghajar musim depan dengan baik lah. Keren. Tanpa isak tangis. Double punchline luar biasa.
Oke. Nggak, tapi memang gue tuh ada momen di mana gue lebih milih Hajar daripada Antonelli emang saat gitu untuk tahun ini gitu. Gue ngerasa bahwa Rookie of the Year gue tuh bukan Ishak Antonelli Hajar, ya? tapi Ishak Hajar. Gue tuh sesuka itu sama Ishak Hajar gitu. Nah ketika dengar berita dia pindah Red Bull itu Belum confirm ya. tapi, Belum confirm. tapi mau diumumin ya, mau Besok, diumumin besok. besok lah. Hari ini Diumumin. Tapi intinya adalah ketika kabar itu keluar antara sedih atau seneng itu doang. Kalau tadi yang lu bilang sebenarnya di situ ada Mekis yang mungkin lebih berkomunikasi, lebih komunikatif gitu ya. Bisa jadi sesuatu yang bagus gitu. Ya sebagus apa juga sih ya, sebagus ya buktinya Chico Perez bisa ya kan. Maksudnya untuk jadi driver nomor 2 yang oke gitu. Nah, atau ini Yuki Tsunoda kan pilihannya cuma itu doang. Tapi harusnya sih dengan new regulation mah bisa lah Chico Perez mah ya. Harusnya ya. New regulation. Iya. Cadillac ya? Iya benar. Iya. Nah, tapi kalau dari lu saat perpindahan Nui ke Aston Martin ini mengubah peta ini enggak? Peta driver atau peta F1? Gue lebih kaget dia jadi tim prinsipal. Itu dia. Gue kaget banget maksudnya. Kita semua tahu ya adanya itu desainer mobil yang hebat. Iya. Dia kalau bilang matanya tuh bisa ngebaca aliran angin lah gitu. Avatar. Iya. Iya. Dan kalau misalnya kita operasi dia yang keluar bukan darah tapi angin tuh di pembuluh darahnya gitu kan. Yo Nui. Iya emang gitu kan. Iya, bener kok. Asupan sosmednya banyak nih. Iya, dia baca sosmed terus. Ya maksudnya gini, tapi kan mimpin sebuah tim kan adalah skill set yang lain ya. Maksudnya lu harus bicara ke media, lu juga harus briefing pembalap lu dan mungkin juga bicara sama beberapa stakeholder pemegang saham gitu ya. Dan ini serespek-respeknya gue sama Newey, gue belum tahu apakah dia orang yang cocok buat mengemban ini. Tapi baik lagi dia ada pengalamannya banyak. Kita lihat aja lah, maksudnya si Andy Cole kan juga jadi kepala strategis ya. Mungkin dengan perubahan posisi ini harusnya sih bisa beneficial bagi Aston Martin. Tapi baik lagi kalau ditanya, gue lebih suka Newey di balik layar aja, sembari megang buku merahnya yang ikonik, sembari ngeliatin mobil-mobil lawan ini, gini kemana ini, sembari fokus ngedesain mobil yang kompetitif atau bahkan juara gitu deh. Untuk Lance Stroll ya. Iya. Iya benar. Mobil kompetitif untuk Lance Stroll lah. Enggak tiba-tiba kan kemarin kan Lance Stroll tuh DNF juga ya kalau nggak salah DNF kan Lance Stroll DNF kan. Dan itu di awal-awal ya kalau nggak salah di awal-awal. Gue pas liat Lance Stroll DNF gitu kayak kalau Hamilton atau apa kan kayak kasihannya gitu. Kalau pas Lance Stroll kayak umum. Biasa lah. Iya, udah biasa. Biasa sih. Gila ya menyanyikan Aston Martin tuh. Kayak di saat Alonso lagi berjuang di depan kan kayak gitu. Muter-muter. Lance Strollnya DNF gue kayak umum. Ya, biarin aja. Oh iya dia kemarin P8 ya si Alonso ya? P8 7. Iya gitu ya. Poin. Dan dia sempat ini kan, dia restrainnya banyak banget kan. Dia posisi 6 dari 7 panjang banget tuh. Dia kepala kereta. Alonso kayak sepi-sepi aja kan dia ngomong di nggak ada traffic di belakang bang itu kalau F1 ada belnya itu tin woi cepetan woi buru anjir Land Rover anjir Alonsonya gitu ya Land Rover Alonsonya nggak tapi kalau Nui gimana Dok sebelum ke Dimas nih apa ini merubah peta nggak nih peta driver peta persaingan F1 juga mungkin iya menurut gue malah mungkin gue akan menjadi against sama dia ya, Ilsat. sama si Hilsat. Okay. Kenapa? Karena menurut gue gini, dia mungkin sudah enak di belakang layar terus dan di bawah pimpinan orang. Yeah. Karena dia tidak benar-benar bisa berkuasa akan itu masalah tentang aerodinamis. Walaupun di Red Bull dia dikasih ini, kasih itu dan segala macam. Kalau misalnya Horner bilang, bikin ini, dia akan nurut harus. Itu mungkin masalahnya di situ doang. Oh iya masuk akal kalau iya gitu. Kan. Jadi dengan kayaknya benar-benar Lawrence Stroll kayak dia tuh mungkin agak skeptis juga ya sama Adrian Newey. Cuman ketika ngelihat terus Adrian Newey supaya benar-benar bisa berkuasa, supaya bisa tahu ini itunya, kayaknya lu mau nggak gini? Ya, oke, kayaknya gitu. Jadi Adrian Newey kayak benar-benar dikasih kesempatan. Kayaknya nggak lama sih. Kalau gue menurut gue ya, maksudnya nggak lama tuh ini tuh kayak uji coba doang. Okay. Kan bisa ditukar-tukar lagi. Iya, atau lagi Aston cepet banget tau nuker Iya. Otmar, Mike Craig. Bener. Makanya menurut gue kayak ini kayaknya uji coba dulu untuk 2026. Apalagi probation. Iya. Kenapa? Karena kan mobilnya 2026 Aston Martin pure di tangan dia gitu loh.
Jadi benar-benar dia yang tahu mobilnya, dia yang tahu seluk-beluknya segala macam perintilannya. Jadi harusnya ya Adrian Newey ketika dipilih jadi tim principal harusnya akan jadi bagus untuk Aston Martin. Harusnya. Lu setuju Dim? Akan jadi bagus Dim? Newey. Setuju nggak setuju? Oke. Setuju nggak setuju? Kayak ada dua sisi. Oke. Si setujunya karena Newey kan dari dulu kan pengen banget kebebasan dalam perdesain mobil kan. Dia kan di McLaren di Williams di Williams dianatin gara-gara tim Williamsnya nge-hire Frenzen depak ke Damon Hill tanpa si izin dia, padahal jabatan dia tuh termasuk kayak lu kalau milih driver ajak gua. Waktu itu si Williamsnya keputusan sendiri, dia merasa kayak ya dilangkahin lu nggak mau sama gua, pindah ke McLaren. Di McLaren kebatas juga, akhirnya ditawarin sama Red Bull. Nah Red Bull sama Horner dia tuh nggak fully megang mobil aja, kayak ada satu orang yang mungkin yang desain mobilnya tapi nggak semuanya dia. Nah dia tuh pengennya full control, dia megang mobilnya. Nah ditawarin sama Aston gaji gede, ya ambil. Dinaikin ke tim principal. Pengalaman kita sih tim principal dari engineering itu kayak Matteo Binotto ya. Iya. Mereka bagus di engineering tapi bukan tadi memimpin tim itu adalah sebuah hal yang beda. Setuju. Betul kan? Iya, mimpin tim adalah sebuah hal yang beda. Jadi kalau untuk pengembangan mobilnya gue setuju banget mobilnya akan bagus kalau mau dipegang, tapi untuk strateginya, untuk kejalanan balapannya, kelancarannya itu gue belum tentu yakin, karena kita lihat Binotto tahun 2022 mobilnya kenceng mampus tuh Ferrari SF tapi tetap SF75 dia nggak bisa memimpin yang strateginya jelek, lu nggak tahu siapa nentuin size, lu nentuin mereka siapa kayak wah itu puyeng dan itu memang jadinya terbukti juga bahwa menjadi Horner susah itu ya. Iya. Tetap walaupun kita cek-cekin tetap jadi Horner sesusah itu. Iya. Nah, ada berita lagi Aston Martin mau masukin Horner lah, jangan dong. Lu masukin orang yang bikin itu orang keluar dari Red Bull kan kocak. Iya, tapi kan belum bisa aja itu probation dulu, Newey-nya Hornernya tetap di standby. Probation aja setahun. Hornernya nontonin TV, nungguin gitu ya. Nunggu dia blunder ya. Berita nih. Udah capek, telepon gue masih ada kan nomor telepon gue gitu. Pas Stroll terus katanya Horner, tapi Lance Stroll kita pecat ya. Kenapa? Bayangin pas summer break tahu-tahu, woi gimana gini-gini doang nih, gue masih available nih gitu kan. Dan Horner lagi yang ngomong gitu, gue masih available nih, ayo dong gitu, kerjaan dong buat gue gitu. Nganggur nih bos. Iya. Di LinkedIn ada banyak open to work. Makanya lu toxic sih digituin. Sama si ininya Aston Martin, kita sih mau tapi lu toxic. Males ntar lu ini gangguin karyawan kita lagi. Malah gitu ya. Tapi tadi Dimas kan mention soal Newey di Williams ya. Ini ngomongin soal Williams. Oh gak mau kalah bridgingannya. Udah mulai kena. Sebelum kita bahas Abu Dhabi abis ini, karena minggu ini ada Abu Dhabi ya. Kemarin Sainz juara podium P3 dengan Williams. Ini gimana? Karena kan Williams kan kayaknya terharu gitu ya kita lihat videonya. Kalau lu gimana nih melihat kemarin Carlos Sainz podium? Jujur itu salah satu hal yang nggak disangka sih. Maksudnya balik lagi Williams yang tadi sempat kita bilang kan, sebenarnya kayak tim, kalau gue boleh bilang pelengkap aja lah sementara. Maksudnya gue tahu mereka sempat tim legendaris dulu, tapi sekarang mungkin ya nggak selegendaris dulu. Tapi balik lagi gue seneng sama line up yang mereka punya. Ada Albon, which is balik lagi driver potensial, tapi di Red Bull nggak bersinar. Di Williams kayaknya dia bisa lebih senyum, bisa lebih sumringah, nyetir atau balapan juga kayak nggak ada beban yang terlalu besar gitu. Dia bisa lebih jadi lepas lah gitu. Nah, datanglah Sainz yang mungkin kalau boleh kita bilang didepak sama si merah-merah itu. Si merah-merah itu sebut aja kagak apa-apa, kita di sini pencinta Ferrari. Scuderia Ferrari. Iya, dan mikir aduh di Williams tapi ya udahlah, maksudnya Sainz kan punya technical development yang bagus, komunikasi ke engineer sama developer juga bagus, dan baik lagi sejak dia di Williams dia udah mulai membuang identitas yang berbau warna merah gitu kan. Mulai lebih rajin pakai warna biru, dan siapa yang nyangka dia bisa bawa Williams ke sekarang udah secure ya posisi 5. Konstruktor konstruktor udah secure ya. Itu gila sih. Dan sampai lu tahu nggak yang di sosmed suka berkeliaran, ada fans perempuan yang nanya, mau minta maaf nggak? Katanya nggak bakal podium di Williams. Ini podium loh. Iya, kalau bohong ya. Ada jokesnya kayak begitu. Iya, nggak bukan jokes. Jadi kayak statement awalnya si Sainz bilang kayaknya di Williams nggak bakal podium deh. Nah, pas fan meet berikutnya ada fans perempuan nanya ke Carlos, jadi kapan mau minta maaf? Katanya nggak podium. Ini podium, gitu loh. Maksudnya ekspektasinya tuh emang
dijagalah serealistis mungkin buat Williams, tapi ternyata Saya realistis saat itu ya. Siapa yang nyangka? Ya tapi bisa Pitri gitu ya, maksudnya dia memanfaatkan kekeosan ini dan ketololan McLaren untuk mengambil advantage gitu. Nggak, tapi kalau memang lu sendiri sebagai fans Williams juga nggak akan melihat Sainz bakal Pitri kan sebenarnya kan kemarin kan? Tidak melihat ke arah situ kan? Atau tidak menyangka sama sekali. Coba balik lagi. Ekspektasi gue buat Williams minimal 1 mobilnya poin aja itu udah bagus. Dua-duanya lebih bagus lagi. Podium wah gila. Lebih gila lagi ya. Tapi masih ngefans sama Williams dia sampai sekarang ya. Baik lagi kalau tadi gue bilang sebenarnya gue nggak ada fans sama tim tertentu. Cuma kalau sekarang lebih admire ke Williams saja karena baik lagi drivernya bisa dibilang ya permata yang dianggurin sama tim sebelumnya tapi dipoles lagi sama Williams sama James Vowles biar lebih bersinar lagi gitu. Bahasanya aman tinggi banget, ngeri banget. Bahasanya loh. Tuhan. Stephen Williams kan dipoles. Tapi tadi lu mention soal merah-merah nih. Bridging lagi. Kagak gue baru kepikiran Ferrari doang. Ini merahnya roda 4, roda 2 atau bola nih? Wah, dua-duanya anjlok ya, semuanya anjlok gitu. MU menang. Oh ya kalau roda 2 menang ya. Iya, roda 2 menang ya. Kalau bola ini. Iya. Tapi Ferrari kalau yang kemarin menang kan dia juara dunia tuh kan yang Le Mans ya, juara dunia. Iya, WEC malah bagus gitu. Enggak, tapi kalau Ferrari kemarinnya kan pas kita nobar dimnya kan saking serunya drama si McLaren sama Verstappen itu kayak Ferrarinya kayak hilang aja kayak Leclerc mana ya? Hamilton mana? Kayak gitu maksudnya untuk sekelas Ferrari tadi kan lu bilang Williams kan dulu berjaya sekarang udah mulai ini. Kan ini lagi di eranya Ferrari sekarang kan berjaya tapi udah lagi bahkan kemarin kita lupa Leclerc main balapan gak sih? Kemarin ada gak sih? Lewis ada gak sih kemarin? Ada. Hamilton udah di BMKG, the weather is nice. Makanya kan jadi the weather is nice. Nggak, tapi memang segitu hilangnya tadi kan Williams sama Ferrari ini dua raksasa yang mulai hilang kita nggak tahu nanti regulasi kan kalau Ferrari selalu gitu kan this is our year next year is our year next year is our year kayak ini bener-bener kayak tahun depan tsunami trophy gitu kayak itu kayak merah-merah najis heran gue semua merah-merah ya, apa, tapi itu penghiburan diri pak iya nggak ada masalah tapi kan ada isu bahwa karena Nui pindah ke Aston Martin ini Leclerc juga kemungkinan bakal pindah nih bisa aja Leclerc ke Aston Martin lu setuju nggak kalau tiba-tiba atau gini deh, potensinya ada nggak Leclerc ini ke Aston Martin Dim? Ada. Orang manajernya udah ketok-ketok pintu. Kalau tahun depan gue jelek, boleh lah sit ya nggak sih? Tapi gue lebih pengen dia ke Mercy sih. Ke Mercedes ke Mercedes tapi susah juga ya. Aston juga oke lah. Yang penting mesinnya Honda berarti ya. Mesin Honda. Aston Martin Honda. Ya gimana dong Ferrari kalau tahun depan masih begini ya. Itu udah tim tol tapi nggak tahu diri tuh gimana ya? Iya, solid. Tim ini doang anjir udah gitu kemarin. Ya Allah, udah mobilnya pelan terus tahu nggak engineer Leclerc bilang apa? Leclerc di tikungan 12 lu kenceng lo. Gue pelan anjir lu nggak usah ngibur gue ngomong begitu. Brian anjir. Nggak, tapi memang ada komennya gitu kan. Mbak Hana tolong dikasih tahu engineeringnya Ferrari keplak-keplakin kepalanya Mbak Hana gitu-gitu. Gak maksudnya kasihan untuk orang yang udah lama sama Ferrari masa hiburannya segitu doang maksudnya di tahun 12 paling kecil lo. Gue udah 7 tahun sama lu gak usah ngomong kayak gitu. Iya anjir aneh. Ferrari sebenarnya nih ya kalau kita telah satu timnya udah lakuin yang terbaik, pembalapnya udah ngelakuin yang terbaik. Buktinya kenapa timnya gue bilang terbaik karena orang-orang tim rekan-rekan krunya pit stopnya nggak pernah miss tahun ini. Terbaik ya. Terbaik nomor 2 kan? Iya. Nomor 2 apa nomor 1? Kalau yang top 3 lah, top 3. Sepanjang musim dia juara. Oh iya juara ya. Pit stop yang paling bagus semua. Timnya udah ngelakuin the best, setupnya cuman emang ya gara-gara atasannya war politik itu jadi ya timnya yang jadi kocar kacir bawahnya. Bahkan Fred Vasseur enggak itu lu pasti mau interview gimana Fred? Ya kabur. Malu kali dengan bilang kemarin sebelum balapan Qatar bilang kami masih ada kesempatan menang di Qatar. Udah banget. Iya benar kenceng kagak. Iya kenceng kagak bener-bener deril bukan lontong lagi ini ketupat enggak ketupat juga ya ketupat juga masih bubur udah hancur kayaknya. Udah bubur ini. Udah nggak jelas buburnya juga bubur 3 hari yang lalu udah Fraser malu. Tapi kalau lu ini nggak ada potensi nggak nih Leclerc pindah Aston Martin dah? Atau itu sesuatu yang bagus nggak untuk Leclerc atau jangan? Bisa aja kan klausul kontraknya adalah 2026 kalau mobilnya nggak perform dia bisa pindah. Bisa pindah bisa keluar. Gitu. Jadi kata gua kalau ya ditunggu aja karena gini
walaupun mungkin di tahun ini kita ngelihatnya Ferrari kocar-kacir, nggak jelas ya kan, next time mulu ya kan. Tapi kalau gue lihat ya, salah satu tim yang gue paling was-was untuk 2026 adalah salah satunya Ferrari. Mesin tadi soal mesin. Walaupun karena kita tahu di SF25 ini kan mobil yang benar-benar dari nol, yang 80%-an kalau nggak salah itu komponennya itu khusus untuk 2026 sebenarnya, ya kan. Mereka punya data banyak, lebih banyak daripada yang lain, dari tim-tim lain. Seharusnya dengan data itu, kalau mereka bisa ngolahnya dengan baik, itu akan jadi bagus banget untuk 2026. Harusnya. Tapi balik lagi, kita nggak ada yang tahu. Kita ya tidak menjadi Tuhan di sini. Ya kan? Kalau tahun depan jelek, gue pengen tahu alasan mereka apa lagi. Iya. Tahun ini kan mereka alasannya gitu. Kalau jelek, ganti driver. Kata gue ya, lu ngapain sih nge-hire karakter utamanya GTA San Andreas? Ngapain? Coba diganti sama gantiin sama orang-orang Spanyol. Ngapain sih, kasihan gitu loh. Buktinya Sainz 2 kali podium. Itu karakter utama GTA San Andreas berapa kali podium? Kagak ada. Kagak ada sama menang sekali. Menang sprint race doang. Udah, setelah itu udah selesai. Bye-bye. Udah. Gitu loh. Sayang banget coy. Kalau tetap di Leclerc gitu. Iya. Nah tapi memang kalaupun tahun depan yang tadi lu bilang misalkan tahun depan Ferrari mau nunjukin ini, misalkan Leclerc. Nah kan balik lagi, oke, Leclerc WDC Materials enggak gitu. Kan Leclercnya sendiri. Sementara kalau yang lain makin gacor dong, Piastri makin gacor, Lando makin gacor, mungkin Antonelli Russell juga makin gacor. Leclerc kan masalahnya di situ-situ aja. Orangnya mah iya, cuman ya Schumacher juga kalau dikasih tim ke Ferrari sekarang lagi bakal menang anjir kayaknya. Iya, tapi Leclerc masih WDC material. Orangnya masih, cuman emang mukanya agak depresi kelihatannya aja. Ferrari ya. Coba nikah ya. Iya, coba nikah. Kalau lu saat ada WDC material enggak 2026 untuk si Leclerc? Leclercnya dulu deh. Kita bicara pembalap ya, bukan mobilnya. Bukan mobilnya, jangan mobil dulu. Anggap aja mobilnya sekenceng McLaren deh gitu. Kalau gue bilang sih ada ya, maksudnya baik lagi sejak F2 waktu di Sauber gitu, dia kencang. Coba baik lagi, dia udah bertahun-tahun di situ terus gak bisa mengeksploitasi kelebihan Ferrari dan timnya sendiri juga Iya. Goblok ya, bilangnya goblok. Iya, yang tolol. Gak bisa, dia harus menjaga namanya. Oh iya, dia kan menjaga media lu. Kita bertiga kan apa? Hai guys, kembali lagi gitu. Iya. Terus dan gue juga sepakat sama Edo ya, karena kan baik lagi di awal tahun ini sempat ada berita kalau sebenarnya Ferrari lebih fokus ke mobil 2026, regulasi 2026. Makanya development mobil yang 2020 kayak mungkin stagnan atau malah hampir nggak ada kali ya. Hampir nggak ada. Tapi baik lagi bener kata itu, mungkin datanya udah di-collect sejak awal. Dan baik lagi, kalau misalnya udah punya data sejak awal dan bener kalau ngolahnya bagus, bisa aja ntar musim depan bisa dapat mobil yang kencang. Dan jangan lupa juga kalau misalnya championship atau kejuaraan itu kombinasi antara driver kenceng sama mobil kenceng dan tim yang bagus juga. 3 elemen itu. Iya. Dan itu untuk Abu Dhabi nanti Ferrari bakal podium nggak kalau dulu atau udah gerobak aja? Kalau lu saat nanti itu gimana? Untuk Ferrari sih ekspektasi realistis aja lah. Udah yang penting finish aja udah cukup. Oh, di berapapun itu ya? Berapapun itu. Asal nggak nyenggol, asal nggak apa, cukup. Nggak maksudnya nyenggol ini, maksudnya pas lagi kena curb terus suspensinya kejut gitu. Nyapu dia, segila nyapu. Ingat. Iya, media. Oh jadi gitu. Jadi untuk lu di Abu Dhabi Ferrari ya udah yang penting realistis aja. Tapi nggak akan podium berarti ya. Tidak ada lagi chance untuk Ferrari podium di penutupan race ini. Nggak ada ya. Sebagai tim Tifosi udah terlatih sabar kan, udah cukup kan, ya udahlah ya. Jangan berharap lah ya. Ini Tifosi nih. Tifosi aja. Iya. Ntar lagi berubah kok dia. Ya, ntar lagi udah beli pepaya terus. Udah mulai nih, kayaknya enak pepaya nih. Udah mulai. Diambil jadi lancar. Iya, diambil jadi lancar. Kenapa sih? Jus pepaya dalam botol enak loh. Oh, botol ngebotol. Yang ngebotol. Pepaya ngebotol. Sih keren. Tumbler bro, tumbler dalam sekarang. botol. Jangan ntar hilang. Dalam botol tapi kan. Enggak, bener jangan tumbler nanti viral. Jangan digali. Iya, mending botol tadi bener pinter itu. Tapi benernya orang kereta apa ya? Ngebotol, ya ngebotol tapi. Nah, tapi berarti gambaran nanti di Abu Dhabi ini yang podium siapa ya berarti? Gambaran lo. Nggak tahu juga sih, soalnya baik lagi 3-3-nya ya yang kontender sekarang jago semua.
Oh iya, Verstappen, Piastri, Lando. Cuma kebetulan mereka tiga-tiganya jago. Cuma kebetulan Red Bull mobilnya lagi nggak sebagus kemarin, tahun lalu maksudnya. Sekarang McLaren mobilnya lagi bagus, tapi timnya lagi kurang nyatu gitu. Iya. Makanya bisa dibilang ini tiga-tiganya level playing field nih. Kekuatannya sama, tinggal ya takdir lah, lihat aja ntar. Faktor luck lagi-lagi. Juara dunia nggak Lando tapi lu atau Verstappen tiba-tiba nih epic comeback. Pokoknya gue juga udah bilang kayak Edo sih, maksudnya buat Abu Dhabi nanti gue cuma mengharapkan balapan yang seru, siapapun yang menang terserah. Iya. Oh, jadi mau Lando mau Verstappen mau Piastri juga gak apa-apa lah. Tapi kalau Verstappen nggak juara dunia, lebih goat mana dia atau Vettel? Kalau lu Verstappen atau Vettel? Menurut lu? Kalau nanti dia berarti kan berhenti di 4 nih, ya kan? Nanti mungkin di tahun depan di new regulation bisa aja juara dunia lagi. Tapi kan anggaplah let's say Verstappen berhenti di 4. Lebih goat mana di lu? Vettel atau Verstappen? Gue sendiri nggak terlalu mengamini konsep gue, maksudnya greatest of all time kan. Iya. Karena baik lagi kan Vettel, Verstappen, Hamilton segala macam balapan di era yang berbeda dan mereka juara di era yang berbeda. Maksudnya gini, coba lu taruh Vettel di mobil Verstappen atau vice versa, masih tetap juara dunia nggak di era itu? Mungkin belum tentu kan maksudnya. Baik lagi, semuanya pembalap hebat dan sudah dibuktikan dengan gelar mereka di masanya masing-masing. Jadi ya sama aja lah. Semuanya hebat, tapi kalau disuruh pilih top of the top, kayak gue belum sampai konsep itu ke gue lah. Karena semuanya hebat. Aman, curang. Kan gue udah bilang. Itu kelihatannya bro. Tadi gue gini. Iya, waktu gue main aman. Gak bisa nih memilih. Ntar ya, ingat aja. Enggak, nanti ada komen. Lihat tuh Hillsat bagus. Coba tuh 2 narsum tengahnya ngapain? Bias nih. Nggak gini. Ibarat gue garamnya, lu berdua sambel, bertiga sambelnya. Iya. Mantap. Tapi curang. Tapi kalau nggak ada garam, sama-sama anyep. Pedes doang ya. Tapi jawaban aman. Tapi nggak apa-apa. Vettel atau Verstappen. Tapi kalau lu pertanyaannya sama Verstappen, Vettel, misalkan anggaplah let's say Verstappen akhirnya nggak juara dunia, berhenti di 4 nih udah gitu. Habis itu udah eranya Lando mungkin gitu. Vettel atau Verstappen dulu? Oke, ini menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada. Assalamualaikum segala. Yuk login. Kan sudah book. Kan tadi kan sudah. Kan tadi sudah book ini udah pertengahan kita udah mau ending. Jadi kalau menurut gua equal sih mereka. Oh equal ya. Sama aja. Enggak ada yang lebih baik. Gua ditendang lu. Sama. Tapi ya maksudnya lu juga aman ya equal, maksudnya equal sih. Equal. Gua kan menganut Zac Brown. McLaren enggak. Tapi menurut gua karakternya sama sih. Kalau menurut gua ya, secara karakter, cara drivingnya, agresivitasnya sama. Musuhnya pun mirip. Yang dilawan Vettel sama-sama gitu, maksudnya kuat-kuatannya sama kayak yang di pasaran sekarang, roster sekarang. Mirip-mirip lah menurut gua. Sama kok gitu. Kalau mereka diadu misalnya sekarang Prime sama Prime gitu kan biasanya di NBA gitu. Oh Michael Prime ketemu LeBron Prime. Alak. Kentut. Udah. Maksud gua ya udah mereka ya benar balapan di eranya masing-masing, mobilnya udah beda, teknologinya udah beda. Lagi-lagi teknologi ya udah beda. Iya. Gak akan ketemu. Ya mau debat sampai tua pun gak akan nemu siapa yang paling kuat karena pasti lu menurut lu sendiri itu pasti lu yang paling benar gitu aja. Nggak, kalau mobilnya sama-sama gimana ya, anggaplah mobilnya sama gitu. Vettel, Verstappen. Ya sama kayak tadi lah Jordan di sekarang ketemu LeBron pasti tadi lu bilang. Menang dan kalah pasti ada ya. Gak boleh seri ya. Karena kan udah menang itu serinya udah di dia kan. Iya. Sama-sama Prime ya, sama-sama Prime. Mobil sama. Sama-sama Optimus. Max. Go Max. Kenapa? Guts-nya dia lebih gede. Itu sih gutsnya dia untuk menang, maksudnya semua punya guts untuk menang ya kan. Tapi gutsnya dia benar-benar kayak fuck it gitu loh. Oh udah itu Max doang. Vettel tuh lebih ke arah apa ya kalau menurut gue ya, tengil aja udah gitu. Tapi kalau Max tuh lebih ke arah kayak benar-benar nggak mau tahu gimana caranya. Gue pengen menang. Gue nggak peduli seat 2-nya seat 2 teman gue, teammate gue ini kayak gini. Bodoh amat, gue sendiri gitu. Ya lu Dim, Vettel, Verstappen juga. Mereka kan jawabnya aman ya kalau. Nah, gue udah jawab anjir. Tapi dia udah jawab, dia Verstappen, dia Max dia. Eranya beda.
Sama aja. Oke. Punya teman marah semua heran. Terus. Udah malam nih. Meskipun eranya beda, Iya. gue tetap megang Max yang akan menang. Oke. Soalnya kenapa? Max tuh lebih Maksimal. sensitif. Lurusin dong tai. Sorry Dim. Lanjut Dim. Max lebih bisa ngendaliin mobil yang sensitif. Dia tuh mau dikasih mobil apa aja lebih bisa ngekstrak apa yang ada di mobil itu. Oke. Vettel sedikit, Vettel kenceng banget. Kalau mobilnya cocok. Kalau mobilnya nggak cocok, Vettel agak kurang drop kayak 2014. Kita ngeliat dia pas Red Bull mulai drop kan di era V6 hybrid. Setelah era dia dominasi 2010, 11, 12, 13 pakai V8 semua. Verstappen dikasih mobil yang let's say kinda nggak kenceng-kenceng amat masih bisa ngedobrak ke atas. Vettel Bisa ngegendong lagi. iya, Vettel kenceng. Wah, dia great banget. Dia cuman agak lebih sensitif sama mobil. Tapi lu nanti diserang loh. Itu Toro Rosso waktu di Monza bisa menang bang. Hujan, elah. Pasti kena hujan. Sama hujan semua equal Iya. gitu, jawab aja gitu dah. Gitu. Nah, tapi memang kalau kita bertiga nggak usah prediksi Abu Dhabi lah ya, karena Terlalu seram. Terlalu seram. Gua aja sampai sekarang detik ini kita nggak tahu opening podcast minggu depan ini selamat untuk Lando atau selamat epic comeback. Kan ini kita nggak tahu nih. Gue sampai sekarang deg-degannya dari sekarang. Maksudnya gue berasa saat deg-degan gue saat maksudnya kan mungkin kan lu minggu depan gak ikut podcast sama kita lah, karena memang minggu depan ada satu Dharma dia adalah punggawa musuh. Punggawa. Tapi minggu depan tuh ada si Fandi lah gitu. Mungkin nanti lu minggu depan lagi kalau ada jadwal kosong bisa ntar gue ajak. Cuma gue deg-degannya sampai dari sekarang. Maksudnya apakah nanti opening minggu depan itu adalah opening selamat untuk Lando juara pertama kali atau epic comeback the greatest of all time kita Max Verstappen. Nah itu kan nggak tahu nih, deg-degan gue. Sama gue aja ini sampai ada acara undangan kan. Ada undangan dari brand nih. Apa namanya? Jam berapa? Hari Minggu malam. Waduh, jadwalnya bentar gak sama jadwal event? Oh enggak, aman. Priorities. Gila. Gila. Oke, enggak, tapi emang deg-degannya ya kita bertiga Kerasa. terutama ya. Kerasa ya. Lu enggak ikut nobar sih Do ya. Lu ke tempat lu ya di Pick ya. Kerja. Di mana sih tempat itu di mana? Sebutin aja. Di Main Cave, The Paddock namanya. Main cave. Gitu. Kalau tempat kerja di Mas katanya ya, Dim. Enggak ya? Simulator dia. Simulatornya kita oh satu. dikirim. Iya. Namanya aja The Paddock ya. The Paddock. Khusus F1 berarti itu Iya. udah gak mungkin nobar UFC itu. Nanti kita jadikan bareng. Oh iya nanti ada aja mungkin. Ada Pak, iya. Ada Kita akan bareng. Paddock, ya ya. pokoknya kalau mau nobar di daerah Jaksel aja bisa ke tempatnya Bang Kemal di daerah Jakarta Piagam, Utara, Kemang ya. Iya. Kalau gue di daerah Pik gitu. Kalau buat teman-teman yang Jakarta Utara ke atas pokoknya bisa mampir ke kita. Ya nanti pokoknya minggu ini ada nobar gua Dimas sama Fandi, kita seperti biasa ada di Mie Agam, di Mie Agam Langsa. Terus habis itu kalau lu ada di Pick kita di Main Cave Iya, The Paddock. Main Cave. Iya The The Paddock. Paddock. Lu kemana saat weekendnya? Nontonnya di mana? Oh di rumah aja soalnya. Sama istri. Iya. Gue jauh sendiri soalnya. Di mana lu? Bogor. Lah ini datang ke sini? Tadi dari Bogor ini? Wih keren lu. Gila, makan cepet banget pembalap style. Wah. Tapi masih bisa kan diajak ke sini walaupun dari Bogor kan besok minggu depan. Mohon maaf kalau weekend udahlah waktunya enggak, keluarga aja. Bukan weekend, kalau hari biasa podcast gini. Oh, masih pokoknya kalau bisa. misalnya kosong mah call aja. Oh Enggak, call aja perkara datang urusan nanti. Ya. Penting telepon dulu aja. Iya. Anjing juga ya. Bercanda. Enggak, pokoknya thank you buat Ilsat, thank you Sat udah datang. Kalau kita bertiga kita nonton aja lah ya. Sudah sering prediksi juga sampai detik ini pun kita nggak tahu bakal kejadian apa. Jadi udah pasti GP Abu Dhabi bakal jadi salah satu tontonan yang ramai di seluruh dunia. Ya. Tapi ini gua closingnya ini aja deh. Hot takes aja deh gue. Closing gue hot takes adalah minggu depan gue openingnya selamat Oscar Piastri. Wah.